Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada episode kali ini saya menuju ke wilayah Kintamani, tepatnya di depan Museum Gunung Geopark. Mengapa? Karena saya sudah berjanji akan menjumpai Direktur LBH Women Crisis Center Bali dengan Ibu Ninengah Budawati. Mengapa? Nah, saya juga ingin tahu ada apa. Mudah-mudahan cuaca hari ini baik, saya bisa ikut, mau diajak kemana oleh beliau. Yuk, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat selalu, nggih? Sehat. Saudara, ini Ibu Ninengah Budawati, Direktur LBH Women Crisis Center. Ya. Sehat selalu, nggih, Bu? Sehat. Ini ngapain lo? Suruh saya datang ke Kintamani, ke Penelokan, mau diajak ngopi-ngopi atau gimana sih, Bu? Gimana, Bu? Udah. Kan. Jadi begini. Ya. Mbak Bambang tahu kan di sini daerah pariwisata, kemudian pusat keramaian, juga Bangli Ikonik juga ya? Iya. Ikonik. Dan Bangli merupakan pensuplai air terbesar di Bali. Ya. Oke. Tapi di balik itu ternyata ada juga warga yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak, Pak Bambang. Serius, Bu? Ya, maka itu saya undang Pak Bambang Oke. untuk kemudian kita benar-benar memastikan benar apa tidak gitu ya. Oke, seperti itu sebenarnya. Waduh, luar biasa nih. Saya jadi malah pengen tahu ya. Ngopinya nantilah dulu. Oke, Bu. Baik. Jadi nanti Ibu akan ngajak kita ke desa apa, Bu? Banjar Konyel, Banjar Konyel, Desa Kedisan, Desa Kedisan, Kintamani Bangli. Kintamani. Oh, jadi tidak jauh dari pusat keramaian ini. Tidak jauh, hanya wisata. kurang 5-10 menit lah. 10 menit Oke, di balik di balik bukit itu di balik pohon-pohon hutan ada kita. sejumlah warga yang bertahun-tahun merindukan kehadiran air bersih. Iya, untuk juga kehidupan. sebaran di banjar-banjar lain. Oh. Tapi kita coba lokasinya di sana, Heeh. kita pastikan benar apa tidak. Ini ceritanya gimana kok WCC ini bisa menemukan tempat itu, warga itu? Gimana sedikit? Beliau komunitas kami sebenarnya di sini, tapi base camp kami ada di Pasar Taksu. Oh, Sudah ada posko bantuan hukum di sana saat ini gitu. Jadi dari sana kemudian kami melakukan semacam ansos, analisis sosialnya terkait dengan kekuatan, kelemahan, dan hambatan serta apa yang dihadapi oleh masyarakat dan komunitas kita sehari-hari. Temuannya adalah bahwa mereka tidak mendapatkan layanan air bersih dan sanitasi yang layak. Seperti Oh itu. gitu, Bu. Wah, Oke. baik. Penasaran saya, Siap, jadi kita siap ready ke sana ya, Bu ya? siap. Baik saudara, jangan kemana, ikut saya dengan Ibu Buda. Kita akan menuju desa ke Banjar Konyel, Banjar Konyel, Desa Kedisan, Kedisan, Kintamani. Ayo, Bu, kita jalan. Siap. Waduh, ini memang di tengah-tengah. Ini boleh dikatakan lereng ya, Bu? Nggih, Mungkin boleh lereng dari ya, Bu, ya? bukit-bukitnya kita ke bawah ini. Pohonnya masih Iya. tinggi, tapi Masih kok nggak ada air gitu kan? Nah, Iya. ini di desa apa nih, Bu? Kita sampai di mana? Kita sudah di Banjar Konyel, Banjar Konyel, Taksu, Desa Kedisan, Kintamani Bangli. Desa Kedisan, Kintamani Kintamani. Bangli. Waduh, luar biasa. Ini memang kalau dari di atas kita kenal tadi, kita di depan itu kalau Penelokan kalau Iya. turis atau kita mau berwisata itu posisi sangat terkenal dengan banyak kafe, banyak rumah makan besar-besar, Ibu ya. Tetapi memang di behind di balik itu Iya. ada sesuatu Iya. Ada fenomena tempat. ya, Ya. tempat yang dimana masyarakatnya memang ternyata sudah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan akses air yang bersih dan air dan yang baik, sanitasi yang layak. Ceritanya gimana sih, Bu Buda? Bagaimana kok WCC Women Crisis Center Bali ini kemudian
menginisiasi ya. Tapi kita belajar balik dulu deh. Kondisi masyarakat sebetulnya apa sih secara umum deh Bu? Nanti kan saya akan cross check ke warganya nih. Siap. Bu Buda gimana Bu Buda? Awalnya kan kita punya komunitas namanya Perempuan di Kintamani, komunitas LBH Bali BCC perempuan-perempuan gitu. Jadi kami mengadakan semacam sosialisasi hukum, pelatihan ekonomi kreatif. Kemudian dari bincang-bincang itulah kami biasa melakukan semacam ansos, analisis sosial gitu, tentang hambatan, tantangan, kemudian apa hal baik ada di Banjar tersebut atau di lokasinya, terus akhirnya apa kendala-kendala masyarakat komunitas kita di sana gitu. Terpetakanlah bahwa ada tidak mendapatkan akses air bersih dan sanitasi itu mencuat layak. akhirnya. Ya, akhirnya. Kalau di awal dulu dari tahun berapa pendampingan dilakukan kepada 2016 kami sudah lakukan inisiasinya. Dan kemudian kita juga bincang-bincang terkait dengan bahwa dari segi pendidikan juga kurang, kemudian juga tidak adanya akses air yang bersih dan sanitasi yang layak. Oh, dari 2016 sebenarnya sudah ada pendampingan pada wanitanya, pengetahuan tentang hukum, begitu ya Bu ya? Iya. Akhirnya advokasi kebijakan. Jadi banyak upaya yang sudah dilakukan, tapi akhirnya berjalan waktu, akhirnya ada lagi hal yang mencuat, yang menjadi fokus mereka, kebutuhan masyarakat tentang sanitasi dan penyediaan air bersih, sumber air bersih. Luar biasa. Jadi akhirnya gimana ceritanya Bu? Kita sambil Bu. Ya, baik. Jadi pada saat itu kemudian kami sudah lakukan upaya-upaya semacam penelitian kecil-kecilan lah terkait dengan apakah kemudian memang benar itu tidak ada atau hanya cerita. Akhirnya kami datanglah ke lokasi ini langsung begitu. Nah, terdapat kemudian memang faktanya adalah benar-benar tidak ada air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka menggunakan semacam air tadah hujan begitu. Ya. Oh, sumbernya hanya dari air hujan. Jadi kalau masa musim panas begitu, mereka harus membeli air yang lumayan mahal. Ya, jadi bagaimana kemudian dari taraf hidup yang sudah tidak baik-baik saja, kemudian alokasi dana yang seharusnya untuk pendidikan anak-anak dan kebutuhan dasarnya akhirnya terampas oleh membeli air yang harus juga tersedia begitu. Itu temuan kami di lapangan. Jadi itu sejak tahun berapa kalau cerita dari masyarakat mereka? Kami melakukan penelitian yang kontinunya benar-benar gitu, memetakan itu tahun 2000, sebenarnya baru Mas Bambang, itu tahun 2022. Itu dilakukan penelitian? Ya, kami bekerja sama dengan APWLD, Asia Pasifik, juga dengan Aksi Gender for Justice, teman-teman kami di seluruh Indonesia. Kemudian melakukan penelitian dengan melakukan penelitian dengan 15 perempuan di sini gitu, tentang bagaimana kemudian dia merasa benar-benar apa keluhannya, kemudian apa harapan beliau kan begitu. Jadi juga kami memetakan ada nggak sumber air begitu. Itu kan yang penting ya. Kalau kita mau membantunya, kalau tidak ada sumber airnya kan dari mana kemudian kami dapat gitu. Tapi dari sana kemudian kami juga lakukan semacam mengajak masyarakat, ada perempuan-perempuan di sini perwakilannya untuk bertemu dengan para stakeholder. Nah, kami lakukan FGD waktu itu mendengarkan juga tanggapan dari pemerintah terkait dengan hasil penelitian kami, di mana kemudian fakta buktinya seperti itu di lapangan gitu. Oh, jadi sempat dipresentasikan lah bahasanya ya? Iya. Hasil penelitian itu kita paparkan ke stakeholder lah. Dalam hal ini mungkin ke pemerintah juga. Kami mengundang Bapak Bupati Bangli waktu itu bersama semua lah aparat desa, sampai kemudian PDAM, PUPR, Dinas Kesehatan karena ada sanitasi itu. Nah, terpantau jelas bahwa ada semacam gimana ya nanti kalau di sini kayaknya jauh begitu dari programnya, belum lah ada terbayangkan bahwa akan menyentuh
komunitas kami di sini gitu. Nah, akhirnya kami putar strategi sampai kemudian ada salah satu ibu komunitas di sini yang kami kemudian juga ajak ke Komnas Perempuan ke Jakarta untuk bercerita di sana terkait dengan apa memang yang terjadi di Banjarnya, di desanya. Kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Kesulitannya dia, ya, kebutuhannya perlihatkan dia. gitu. Jadi kemudian dari sana juga biasa didengar gitu. Diakomodir lah gitu, hanya kemudian diketahui bahwa ada begini gitu. Nah, tahun 2024 gitu, kami dapatlah kemudian tanggapan positif dari Konsulat Jenderal Australia di Bali. Oh iya. Oh, sempat ke sana juga. Jadi kami ada jalan gimana itu? Kok bisa bertemu? Sepatang pengajuan lah. Biasa kami kan kerjasama sama konsulat-konsulat terkait dengan korban-korban kami, kemudian juga perempuan-perempuan komunitas kami yang membutuhkan kemudian bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang memang bisa membantu kami. Ibu Buddha, sebelum masuk ke ada dengan Asungkara nih ada bantuan dari Konsulat Jenderal Australia. Iya. Tapi dari hasil penelitian itu benang merahnya apa sih, Bu? Apa yang didapat? Dari kita penelitian itu kemudian dari 15 wanita itu akhirnya salah satunya tentang air. Hal apa yang akhirnya ini loh memang senyatanya begini, ininya begini ya? Gimana Ibu? Sebenarnya memang waktu saat pertama penelitian itu sebenarnya kami mengadakan penelitian secara intensif terkait dengan air dan sanitasi itu. Memang ada dari programnya APWLD itu meminta kami untuk melakukan pantau SDGs, pembangunan berkelanjutan itu. Ada 2 program yang diamanatkan di setiap lembaga itu digarap gitu. Kami tentu mengambil yang langkah pertama adalah LBH, hukumnya, karena kami basicnya lembaga bantuan hukum ya. Kemudian kami teringat lagi kemudian perempuan-perempuan kami di sini yang tidak punya akses. Kita garap Kintamani gitu, dicoba kemudian benar-benar kemudian fokusnya ayo ke Konyel, kita turun ke lapangan seperti apa sebenar-benarnya gitu. Akhirnya kita ambil air dan sanitasi yang layak itu. Pertanyaan mereka memang juga apa hubungannya ya sisi lembaga bantuan hukum dengan air dan sanitasi yang layak begitu. Ternyata korelasinya setelah kami melakukan penelitian di sini juga ada kemudian faktanya bahwa air juga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Wah, jadi istilahnya, ini kena nih, ada singgungan. Ya, begitu. Ada singgungan, akhirnya ini membuka peluang kita untuk masuk bagaimana itu tadi mengupayakan keberadaan sumber air. Ya. Ada air di Konyel, di Banjar kami. Banjar ini. Ya. Jadi bahasa korelasi antara air dengan kekerasan karena basic kami lembaga bantuan hukum adalah di mana kemudian kalau air tidak ada, jelas kemudian perempuan yang terpapar gitu. Baik itu dia dari saat melahirkan, menstruasi, kemudian juga beban kerja yang berganda dan juga ada kemudian indikasi kalau kemudian dari segi tempat lokasinya mungkin nanti teman-teman bisa lihat begitu, dari terjalnya, dari jauhnya, dari aksesnya yang sangat sulit begitu, dan juga kalau kemudian ada orang yang ingin berbuat tidak baik, baik itu juga terkait dengan binatang buas atau yang lainnya, ini bisa memunculkan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Makanya di situ korelasinya. Iya, kebayang kita. Kami memang penelitian itu benar-benar turun memang ke lapangan mau tahu seberapa kemudian bebannya bagi perempuan yang kemudian dia mencuci kemudian nyuwun itu bahasa Balinya ya, kemudian gendong anaknya, sudah gitu ngambil airnya sangat-sangat berat. Di tahun ini, di abad ini. Menarik Buddha. Nanti kita lanjut lagi Buddha. Kemudian bagaimana kemarin mungkin tantangannya kan saya yakin tidak mudah. Akhirnya memang saudara, jadi kita menemukan sumber air ya. Ya, kita yang bisa kita angkat. Nanti kita akan menuju ke sana. Awalnya nanti kita akan menceritakan. Tapi kayaknya kita harus jalan lagi ke sana ya Bu Buddha ya. Baik, ya Bu Buddha yuk.